Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di Jumat berkah ini tadi kita sudah membuat video banyak yang tembus reward mobil cash kondisi pandemik, dan ini bersyukur banget kita kedatangan peraih Pajero Cash Bapak Endra Setiawan dari Lampung, dan peraih hari ini tembus Mobilio Cash Bapak Insinyur Haji Riono. Dan ini dahsyatnya di PT BES bukan money game, tapi satu-satunya bisnis tanpa perlu ngajak-ngajak orang, tanpa perlu jualan bisa dapat reward. Beliau baru dapat reward tanpa ngajak-ngajak orang dan tanpa jualan. Memakai produk sendiri. Betul, karena beliau seorang petani memiliki 250 hektar kebun tebu di Lampung, Tulang Bawang Lampung, dan sewaktu beliau memakai eco farming, ternyata makin lama ternyata udah tembus syarat omset untuk mendapatkan reward motor dan mobil cash. Alhamdulillah, Bapak Haji Riono pertama kali kenal eco farming dari timnya Pak Endra dan Pak Dodi. Jadi saya ini udah mungkin sekian ratus dari kakinya Pak Endra dan Pak Dodi dan Pak Dodi itu peraih reward Pajero Cash juga. Dan saya terima kasih Pak bisa ketemu dengan PT BES ini. Saya dulu memang orangnya paling sulit untuk mengikuti yang katanya ada multi level. Jadi saya sudah diajak datang ke acara di pembagian di pembagian hadiah-hadiah di Bandung, di ITB. Saya belum bergabung. Saya diajak dikenalkan kalau pengen tahu. Begitu saya tahu, terus saya diajak mampir ke kantor ke rumah Pak Randu. Saya merasa wah ini berarti bukan kaleng-kaleng apa yang katanya, karena saya melihat sendiri. Saya pulang dengan anak dan istri sama menantu. Satu rumah itu saya jumlah sama menantu sama ponakan itu ada 11 orang sama sopir pribadi saya, langsung bergabung, daftar semua. Saya sendiri disetujui sama keluarga, saya suruh stokis, jadi langsung saya reality Pak. Langsung reality. Alhamdulillah, terus sudah produknya? Untuk produknya pertama baru eco racing aja. Terus sekitar 2 bulan dari itu keluar produk eco farming. Eco farming ini saya uji coba sendiri. Karena lahan saya 250 hektar itu adalah khusus tebu. Jadi di sini ada tulisan yang kami sebagai orang petani, memang saya orang bidangnya dari pertanian. Di sini kok yang kehebatan kita beliau sarjana dari pertanian di Brawijaya Malang. Jadi saya yang hebatnya di sini tercantum adalah pH-nya bisa naik 7,5. Padahal secara teori saya sendiri sudah setiap kali membeli tanah itu kalau kita naikin pH jadi 6 itu minimal 2 ton dolomit itu ditebar dan itu diolah baru bisa naik menjadi 6 naik untuk 1 liter. Nah 2 ton itu kan nggak sedikit. Kapur dolomit itu kalau ibaratnya kan gini, proses tanah itu kalau pH-nya rendah, ibarat orang itu kalau udah pH-nya itu di atas 4,5 ke bawah itu ibarat orang itu sakit mah itu udah sakit mah yang sudah kronis. Ibaratnya makan apa pun sudah nggak bisa. Dan supaya baik tanah itu memang harus minimnya 6 itu pH-nya, ibarat orang sakit mahnya sudah sembuh. Jadi makan apa pun sudah bisa. Ini kalau ilmu pertanian juga unsurnya adalah memang harus tanah yang di. Nah di sini ternyata saya uji coba. Saya semprot sekali itu langsung naik 5, sekian. Dari berapa? Dari 4,5. 4,5 sekali semprot. Masya Allah. Karena hujan kan ini langsung kita tes. Butuh berapa? 3 kali nyemprot, 3 kotak ini nyemprot. 3 kotak. Rata-rata sudah bisa mencapai hampir 7, 6,8 itu udah sangat bagus. 3 kotak ini. 3 kotak loh. Dan Bapak bisa uji coba di tanah manapun. Bapak kalau mau uji coba tanah itu di mana sama sebetulnya. Prinsipnya tanah itu tadi, lepaskan dulu
yang mengikat namanya keasaman, dilepasin dulu, baru sampai kasih pupuk apa, nggak akan terikat oleh keasaman. Makanya bisa diserap oleh tanaman. Itu prinsip. Kalau mau jadi petani instan ya jangan ragu pakai eco farming. Itu udah pasti, saya jamin. Makanya saya di sana jamin kepada petani apapun, mau petani singkong, mau petani palawija, padi apapun, saya jamin. Kamu pakai ini tidak ada perubahan, tidak hasil. Saya kembalikan upah kerjanya saya bayar. Masya Allah. Ini karena kami sangat berhasil. Jadi untuk meningkatkan ini saya sudah 2 kali sama perusahaan PT Gunung Madu, karena saya produksi tertinggi. Gunung Madu itu pabrik besar gulaku ya Pak ya? Gula terbesar di Asia. Di Asia yang sekarang gulaku. Gulanya itu menyebar di seluruh Indonesia. Jadi gulanya itu yang kita minum tiap hari. Ya, itu ngambil dari beliau berarti. Ya, alhamdulillah. Dari petaninya. Nah, saya sebagai mitranya. Jadi alhamdulillah kalau ini nggak pandemik, satwa saya sebetulnya ini berhasil sama ke Australia. Tapi berhubung tahun kemarin kita keliling loh, Thailand, Taiwan, Malaysia. Ini bagi petani yang rata-rata rendemennya bagus, produksinya di atas 90 ton gitu. Tapi kalau mencapai itu memang sulit. Tapi alhamdulillah dengan berkat eco farming ini sama lah di rata-rata semuanya bisa 105 ton. Perusahaan besar segede kayak gitu pun dengan pupuk kimia yang luar biasa. Hektar itu 1 hektar bisa tembus 105 ton. Sebelum pakai pupuk organik. Rata-rata 80 itu udah luar biasa. 80 aja sudah luar biasa. Karena perusahaan sebesar hebat yang dia sudah pakai teknologi itu rata-rata kan 75 ton. Oh, udah pakai teknologi hebat-hebat, tapi kalau pakai pupuk kimia paling 75 ton, 80 ton itu udah hebat ya. Iya. Ini bisa 105 ton berarti naik 25 ton per hektar dan beliau memiliki 250 hektar. Nah, ini ya saya berterima kasih, dan saya sendiri sebetulnya sebelum pakai eco farming ini saya sudah biasa mengolah namanya bakteri. Tapi ya saya tidak bisa menemukan ini bakteri Bu punya kelebihan. Bakterinya sama, tapi punya kelebihannya ini dia bisa mengusir seluruh bakteri yang tidak produktif. Hama maksudnya? Semua hama yang tidak produktif, jenis perang apapun. Kehebatannya dia tidak membunuh. Semua jenis perang? Poison, semua penyakit yang tidak produktif. Jadi yang merugikan. Semua tidak dibunuh, tapi dia sifatnya memutus mata rantai. Kalau sudah kena semprot ini, boleh Bapak tangkepin semua, karena uji coba saya begitu. Apa sih? Dia tidak bertelur lagi, pokoknya dia memutus mata rantai sampai dia mati. Jadi kalau sistem kita pakai pestisida, dia mati, tapi dia begitu mati dia menurunkan telur yang jutaan telur. Nah itu yang makanya hama di tempat Indonesia itu nggak pernah berubah, justru menambah. Sekarang dengan solusi eco farming ini mudah-mudahan kalau memang petani semua ini sadar dan mau memakai, alhamdulillah kita akan kembali alamnya jadi alam yang benar-benar sukses dan subur seperti zaman dulu kala. Ini berarti memang pupuk kimia itu sebenarnya merusak tanah ya, Mas. Semua orang luar negeri tidak mau pakai. Orang Thailand petaninya hebat tidak mau pakai kimia. Berarti Thailand dengan surat Al-A'raf ya, Allah telah menciptakan bumi ini dengan sebaik-baiknya, dan janganlah kamu menciptakan kerusakan di muka bumi ini. Berarti insya Allah ini jawaban atas itu pupuk kimia itu merusak. Jadi bukannya mohon maaf nih kalau bagi pedagang pupuk kimia kita tidak akan kok merebut penghasilan teman-teman. Coba teman-teman ganti aja pasarin pupuk ini, dan insya Allah ini sudah terbukti ya. Alhamdulillah sudah terbukti. Belum pernah ada yang komplain dengan pupuk. Alhamdulillah. Memang lebih baik kalau menjual pupuk alihkan kimianya mungkin, karena sekarang sudah subsidi kayaknya udah habis bulan kemarin, sudah ditutup. Nah, mungkin sudah kesulitan, tidak ada subsidi lagi. Lebih mahal pupuk kimia. Terus lebih baik pakai organik, karena medianya ini yang paling baik adalah organik. Jadi kalau ada organiknya ditambah ini ya jadi luar biasa. Jadi kembali pada alam semesta yang subur makmur. Semua tanaman yang pakai ini nanti sama lihat di waktu kemarau panjang. Yang pakai ini dia daunnya nggak gampang rontok. Yang pakai kimia maju dia rontok.
kemarau ya? Nah, karena waktu kemarau itu perbedaannya. Kalau pakai ini dia daunnya kalau tetap hijau gitu. Kenapa kok dia tetap hijau? Karena ini bakteri produktif, dia membentuk ruang oksigen di dalam tanah. Jadi tanah kan jadi gembur, membentuk ruang oksigen. Kalau yang pakai kimia, dia kan jadi tanahnya jadi padat. Jadi dia sifatnya terikat. Nggak ada bedanya lah, gampangnya mungkin kita sama-sama di ruangan, yang satu pakai AC, yang satunya enggak. Kan gitu aja, itu bahasa gampangnya. Nah ini kehebatannya di pupuk ekofarming. Luar biasa, jadi saya malah jadi nambah wawasan. Oh, dari ternyata kemarau pun daunnya berlebat. Iya. Jadi makanya apa ya? Itu hasilnya bisa naik 25 ton Iya, ya? 25 per hektar. Bisa Dan 35%. 35% ya Pak? Iya, rata-rata. Padi pun gitu. Padi rata-rata bisa naik 35%. Padi sawah, padi ini. Masya Allah. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, dengan eco-farming, tanah subur, petani makmur, dan selalu berkah buat kita karena merawat alam. PTB Go, SLC Iman kuat, ekonomi dan sehat.